Oke, kamera rolling. Episode 3 injeksi. Kita mulai. Action. Ya, balik lagi di podcast Injeksi Detik Oto. Kalau kita udah ngumpul rame-rame nih di ruangan ini, pasti ada isu otomotif yang mau kita bahas. Apa tuh? Ngomong apa ya enak ya? Ya, jadi setelah pekan lalu kita bahas industri otomotif Malaysia, which is dapat tanggapan yang luar biasa ya dari penonton-penonton Indonesia atau Malaysia. Ramai banget. Alhamdulillah ramai. Happy juga jadinya. Hari ini kita mau ngebahas isu yang nggak kalah seru nih, yang nggak kalah ramai dari bahasan kemarin. Gaji DPR. Apa kira-kira? Gak tahu. DPR. Lo kok DPR sih? DPR tuh depresiasi mobil listrik. Masuk. Harga mobil listrik bekas gitu ya maksudnya. Betul. Jadi, emang lagi anjlok banget apa harganya? iya, belakangan lagi rame nih harga mobil listrik bekas tuh lagi anjlok-anjloknya. Bahkan kalau kata petingginya platform jual beli mobil bekas, dia bilang katanya depresiasinya itu bisa 40-50%. Lumayan kan? Tinggi banget ya. Per tahun? Iya, 1 tahun. Umur 1 tahun. Tinggi juga ya? Tinggi juga. Itu tinggi banget kalau kita mempertimbangkan sebenarnya pasar lagi growth gila-gilaan kan sebenarnya kan. Mobil listrik tinggi banget penjualannya. Terus banyak brand baru keluar terus. Itu sih menarik sih Menarik jadinya. ya. Jadi gini ya, sebelum kita mulai melebar nih obrolannya, gue mau ngasih gambaran dulu ke teman-teman di rumah terutama. Betapa parahnya depresiasi harga mobil listrik. Karena sebagai contoh nih ya, ada BYD Seal umur 1 tahun, itu kan harga pasarannya masih 600-700 jutaan ya. Barunya. Sementara di pasar mobil bekas itu udah banyak yang jual 200 juta lebih murah. Selisih 200 juta. Jadi sekitar 400 sampai 500 jutaan. Dalam 1 tahun ya? Usia 1 tahun, betul. Dan nggak cuma BYD, kemarin yang gue lihat juga ada Wuling Bingo, yang harga aslinya itu masih 300 sekian juta, di pasar mobil bekas juga 200 jutaan. Umurnya setahun juga. Penurunannya 100 jutaan juga. Nah, menariknya, fakta itu tuh nggak berbanding lurus sama harga mobil bekas, mobil ICE, mobil bensin. Konvensional. Iya betul, harganya itu masih bisa dibilang lebih stabil lah. Karena kayak LCGC itu penurunannya kurang lebih kayak 20-30 juta tuh udah mantep banget lah penurunannya. Masih normal lah ya. Masih normal. Avanza juga begitu sama, kurang lebih 20-30 juta di usia yang sama setahun. Nah, berangkat dari kenyataan itu ya gue mau nanya ke teman-teman nih, gimana tanggapannya soal fenomena yang lagi rame belakangan. Siapa yang mau mulai? Iya sebenarnya tadi balik yang tadi pernyataan lagi tadi gue bilang sih, penurunan harga mobil listrik ini depresiasinya ya, tinggi banget. Di sisi lain kita harus ngelihat bahwa trennya lagi tinggi banget mobil listrik ini, terutama di tahun ini. Jadi data dari Gaikindo selama Januari sampai Juli 2025 ini sebenarnya penjualan mobil listrik tuh udah ngalahin mobil hybrid. Itu sebenarnya fakta yang menarik ya. Sebelumnya kan kita berpikir bahwa, gue berpikir bahwa ya udah orang mungkin butuh waktu nih buat adaptasi nih. Ya, kita pakainya ya udah hybrid dulu karena banyak anxiety, terus teknologinya masih baru, kita belum banyak yang kenal. Tapi kenyataannya mobil listrik di tahun 2025 ini paling tidak sampai bulan Juli lebih tinggi penjualannya dibanding mobil hybrid. Itu sebenarnya menunjukkan kalau mobil listrik itu diterima lah oleh publik ya. Meskipun ya kalau kemudian kita bahas ke resale value-nya, mungkin pasarnya juga belum terbentuk kali ya, pasar resale value-nya ya, ini sebagai mobil dengan teknologi baru, terus ya brand-brand baru terus datang. Ya mungkin sekarang memang masih rendah, tapi siapa tahu ke depannya market resale value, market bekasnya, market second-nya akhirnya kebentuk dan bisa naik sih. Tapi ya kenyataannya memang sekarang depresiasinya drop banget ya, di atas 20% ya dalam setahun ya, sekitar segitu ya? 40 sampai 50 bahkan. 40 sampai 50%. Setengahnya. Gede banget sih ya. Jadi kalau mengutip dari National Battery Research Institute ya, foundernya bilang, Profesor Evi Kartini bilang, salah satu alasan kenapa mobil listrik bekasnya itu jatuh banget itu karena baterainya. Betul. Jadi baterainya itu itu kan komponen utama yang harganya cukup tinggi nih. Itu setengah mobil listrik itu ada di baterainya gitu, setengah harganya. Jadi 40-50% harga mobil listrik itu dari baterainya. Dan kalau ngomongin mobil bekas, itu kan biasanya kan ada degradasi gitu kan. Ada pengurangan kualitas atau gimana gitu. Seiring pemakaian gitu kan. Jadi yang namanya baterai itu kan punya life cycle ya. Charging, discharging berapa kali gitu. Mungkin ribuan kali gitu. Nah, dengan life cycle yang berkurang, terus juga kondisi kesehatan baterai yang berkurang, itu mungkin pertimbangan juga orang untuk membeli mobil bekas
mobil listrik bekas itu gitu. Sebenarnya sama kayak handphone kali ya. Iya. Paling sederhana kan kita menyamakan sama handphone. Iya. Maksudnya ya kalau kita pakai handphone apapun itu pasti kan ada apa ya? Baterai health-nya ya. Dan baterai health itu lama-lama turun. Ini pasti ya kondisi yang sama terjadi di kendaraan kan harusnya. Jadi kalau orang mikirnya kalau mobil listrik lu udah misalnya udah 3 tahun gitu. Udah kepake 500 life cycle 500 cycle charging discharging gitu kan misalnya. Katakan si baterai itu punya 1000 life cycle gitu. Otomatis sudah setengahnya tuh. Jadi mau nggak mau kita udah memperhitungkan sebagai pembeli mobil bekas gitu, kita udah memperhitungkan 500 life cycle lagi kita harus ganti baterainya. Dan sampai saat ini baterainya itu masih mahal. Betul. Itu salah satunya sih yang bikin 50% ya. iya, hampir 50% gitu. Makanya tuh pabrikan juga udah mengantisipasi hal itu nggak? Apa tuh? Jadi contohnya nih kayak beberapa pabrikan di Indonesia tuh udah mulai ngasih garansi yang panjang. Oh iya. Contohnya kalau kayak Wuling tuh dia berani kasih garansi seumur hidup. Wuling Sama Cherry juga. Tapi itu juga ada ininya, ada Term and syaratnya condition nih. gitu ya, TNC. Kalau Wuling tuh untuk pembeli konsumen tangan pertama, itu dapat garansi baterai seumur hidup. Tapi ketika dia sudah dijual, itu nanti jadi 8 tahun mas garansinya, jadi 8 tahun. Kemudian kayak Cherry itu juga dia garansi seumur hidup untuk pembeli 4.000. Oh, jadi Roda tertentu E-Five ya? gitu pertama. Setelah itu ya udah 8 tahun gitu. 8 tahun. Ya, kalau kita ngomongin mobil listrik kan emang sebenarnya sejauh yang kita tahu ya baterai jadi komponen paling mahal pertama, terus jadi sumber depresiasi ya baterai lah karena tadi kita bilang ada indikator kesehatannya. Cuman sebenarnya ada faktor lain nggak sih yang mempengaruhi kenapa mobil listrik second tuh drop banget harganya gitu? Itu yang pertama tadi baterai Mas ya. Yang kedua soal banyaknya inovasi yang diluncurkan sama pabrikan gitu. Jadi kan semakin semakin banyak teknologi baru yang hadir di mobil listrik itu. Kemudian yang ketiga soal harga mobil barunya itu yang makin rendah. Oke. Jadi orang mau jual mobil listrik bekas juga mikir-mikir ya. Orang mau beli mobil listrik bekas juga mikir-mikir mendingan gue beli baru gitu kan. Dengan harga yang lebih murah gitu. Bahkan ada model yang sama gitu ya, akhirnya harganya juga ikutan turun tuh. Iya. Bahkan penurunannya juga lumayan Contoh besar ya, sampai 100 jutaan ya. Iya, contoh Cherry Omoda E5 ya. E5 ya betul. Kan ganti nama tuh jadi Cherry E5 ya. Ketika ganti nama itu harganya kan turun tuh. Turun 100 juta kalau nggak salah. 100 juta lebih ya. 100 juta lebih. Nah itu daripada si Omoda E5-nya itu kan jadi ngedrop banget kan. Yang sebelumnya ya, yang tahun sebelumnya. Harga Yang model bekasnya ya, jadi harga turun. bekasnya maksudnya. Apalagi itu meskipun harganya turun, teknologinya justru ditambah kan. Iya. Ada beberapa penambahan fitur. Penambahan inilah di bagian tampilannya beberapa. Ya, ini sebenarnya pada akhirnya juga bikin mungkin para penjual mobil bekas nggak mau nerima kali ya. Maksudnya gue mau jual mobil bekas harga misalkan 200 juta, sementara di pasar udah ada mobil jenis tipe yang sama, tapi udah dapat upgrade dengan harganya mungkin cuma 250 juta. Jadi selisihnya tipis banget gitu. Mobil listrik bekas susah diterima sama dealer mobil bekas, sementara ya udah orang mending beli yang baru, dapat teknologi yang lebih baru, barang baru gitu kan. Iya. Gue pernah wawancara pedagang mobil bekas mas. Dia juga belum berani nih ngambil mobil listrik karena dia tuh nggak punya median price. Median price tuh kayak harga tengah lah. Harga tengah sebuah mobil bekas gitu ya. Jadi ketika yang ditakutkan ketika dia ngambil mobil listrik, nah nanti tuh dari APM harganya kan bisa berubah lagi. Yang barunya ya. Yang barunya, makanya dia khawatir juga ngambil. Iya, Sampai sekarang belum berani. Ketika dia ngambil mobil listrik harga sekian gitu, Ternyata ternyata yang barunya turun. Ya mendingan beli baru gitu ya. Selisihnya kecil lagi, mereka ngambil untungnya dari mana gitu. Iya. Pantas jarang ada ini ya, kayak pasar mobil bekas gitu yang ngejual mobil listrik bekas tuh nggak terlalu banyak ya. Nggak terlalu banyak sih. Karena memang populasinya belum banyak sih. Populasinya nggak banyak ya, betul. Nah ngomong soal populasi itu kan sekarang udah 9,7% ya di Indonesia Penjualan market share. Itu kalau kata Pak Yanes, pengamat otomotif ITB, itu kalau udah 10% mas, itu dia marketnya akan tumbuh sendiri. Jadi udah Termasuk secondnya kali ya, harga. mungkin termasuk secondnya. Jadi ketika sudah 10%, itu nanti dia nggak perlu insentif, dia akan tumbuh secara natural mas pasarnya. Oke. Sedikit lagi berarti ya. Sedikit lagi. Tahun depan kali bisa ya. Itu 9% Januari Juli 2025 berarti ya? 9,7% kayaknya deh. Iya. Mungkin ya. Itu lumayan tinggi gede tuh. kan? Soalnya tahun lalu tuh 2024 masih 5%, 2023 2% kan. Jadi masih ada nanjak terus tuh kayaknya. Nanjak terus ya. Tapi akhirnya yang kegerus tuh mobil Hybrid. bensinnya ya, malah. malah kegerus ya. Betul sih.
sebenarnya kalau ngomongin mobil listrik, kalau kita ngomongin depresiasi, balik lagi ke ini sih apa ya, preferensi masing-masing kan sebenarnya kan. Ada orang-orang yang memilih ya udahlah nggak apa-apa depresiasi, misalnya harga jual kembalinya turun, mau 10%, 20%, 30% nggak masalah lah. Toh gue menikmati barangnya. Kan ada orang beranggapan kayak gitu kan. Cuman ada lagi mazhab yang bilang enggak lah, gue beli mobil listrik, gue beli mobil apapun tipenya, entah listrik entah ICE ya. Ya harga jual kembalinya harus bagus gitu. Karena ya mungkin kebutuhan untuk ganti mobil, ganti kendaraan lain, atau ada kebutuhan lain. Nah, kalau kalian sendiri nih, seberapa penting sih buat kalian apa ya resale value mobil gitu? Apakah ya udah kalau gue mau beli mobil emang harus gue cek dulu nih harga secondnya berapa sih di pasar harga second, atau ya udahlah ini gue suka modelnya, gue suka teknologinya, feel mengendarainya enak banget gitu. Kalian ini mana nih? Kelompok yang mana nih? Golongan yang mana nih? Ayo dari Rangga. Ini ada beberapa pandangan sih Mas soal resale value. Jadi kalau yang menganggap mobil itu sebuah investasi Mas. Investasi, betul. Jadi investasi dalam artian turunnya nggak terlalu jauh gitu. Ada yang menganggap kayak gitu. Tapi kalau ada juga yang menganggap ya mobil itu barang pakai gitu. Pakai aja terus seterusnya gitu sampai rusak gitu. Kalau gue pribadi Mas lebih menganggap mobil listrik, kalau misalnya gue punya duit untuk beli mobil listrik gitu ya gue pakai aja terus, karena tadi ada beberapa yang mengasih garansi seumur hidup ya kan, lumayan membantu juga. Terus soal cost or resale value itu kan dibantu juga sama total cost ownership yang lebih murah kan, jadi nggak terlalu jatuh banget sih kayaknya. Selain itu banyak ini juga sih, banyak selain cost of ownership, banyak keuntungan juga kan sebenarnya punya mobil listrik kan, ganjil genap, terus kemudahan. Lu misalkan kalau punya charging sendiri di rumah kan nggak harus beli bensin, terus ngomongin maintenance jauh lebih murah kan, pajaknya juga lebih murah, pajaknya lebih murah gitu. Jadi menurut lo emang ya udah nggak masalah, pakai aja terus. Apa ya, keuntungan yang lo dapat udah gede juga gitu ya. Iya gitu sih menurut gue Mas. Kalau gue sebenarnya ada riset nih menarik juga, menurut penduduk dunia, riset dari Autogov 2023, buat mereka tuh 63% dari orang yang ditanya itu penting resale value bagi mereka. Bahkan di Indonesia tuh 70% penting bagi mereka. Nah, kalau menurut gue pribadi itu tuh bisa dipisahkan gitu Mas, ada yang mobil bensin, mobil listrik. Kalau mobil listrik menurut gue resale value itu tidak terlalu penting sejujurnya. Jadi ketika gue ingin membeli mobil listrik, itu gue harus tahu konsekuensi apa yang akan gue dapat gitu. Termasuk soal harga jual kembalinya yang menurun karena baterainya melemah tadi. Ya kalau kita balik ke 10 tahun lalu sama kita ngeliat teknologi lain kayak HP gitu ya. 10 tahun lalu tuh dengan harga segitu kita dapat HP yang biasa banget kan. Sementara sekarang tuh misalnya 2 juta lah. Zaman dulu tuh biasa banget. Kalau sekarang tuh 2 juta udah canggih banget kan. Tapi kita nggak lantas menyalahkan orang-orang di masa lalu kayak lu ngapain beli HP di masa itu gitu. Sementara itu teknologi jelek. Gue nggak berpikir kayak gitu sih. Jadi ketika ya gue udah beli mobil listrik gitu ya, dengan berbagai hal baik yang gue dapat kayak misalnya kayak insentif tadi, pajak gitu kan, terus bebas ganjil genap dan kenyamanan lain yang gue dapat gitu ya. Ya, gue ngerasa gue akan terus pakai mobil listrik itu sih, karena gue merasa nyaman sama mobil itu. Kalaupun emang kelak akan ganti mobil ya, gue nggak akan menyesali keputusan gue untuk beli mobil yang pertama itu sih. Jadi harga jual kembali turun menurut lo nggak masalah banget ya? Nggak masalah. Toh lo udah nikmatin selama itu lo miliki, selama lo pakai itu udah ini banget ya? Konsekuensi yang harus gue ambil di awal. Konsekuensi. Ketika gue transaksi, gue udah tahu nih kelak akan begini gitu. Siapa tahu nanti ke depannya baterai lebih murah kan Mas? Jadi untuk mengganti baterai yang sudah lebih memungkinkan ya, harganya pun lebih murah. Kan teknologi berkembang terus nih. Siapa tahu ada baterai yang lebih murah untuk mengganti baterai yang lama gitu kan. Jadi betul. Mungkin nggak jatuh-jatuh banget nanti berapa tahun ke depan gitu. Jadi kalau baterai health-nya udah rendah banget tinggal ganti aja gitu. Tinggal ganti aja. Nggak usah ganti mobil ya. Menarik banget tuh kalau bisa. Atau mungkin cuma selnya aja yang dipakai gitu. Jadi nggak sampai satu pack gitu kan. Bahkan kalau kayak Pipas kan dia kan ada sistem sewa berlangganan baterai itu Pak. Jadi lu nggak usah mikirin baterainya lah. Cukup bayar per bulan, dia mulai dari 200 ribuan, lu udah bisa nikmatin mobil listrik tanpa harus takut ada degradasi baterainya itu. Jadi baterainya udah ditanggung sama pabrikan tuh? Ditanggung sama pabrikannya. Polytron juga gitu masalah ya? Polytron juga kayak gitu. Polytron. Mobil dan motor bahkan ya? Mobil dan motor ya. Kalau lu sendiri gimana, Suri? Kalau belum jawab. Lu belum jawab lu. Bisa-bisa aja kabur dari pertanyaan. Kalau bagi gue sih penting banget Mas resale value tuh. Apalagi buat pembeli mobil pertama ya.
Oke. Misalnya, tapi lu misalnya udah punya mobil bensin, terus lu mau beli mobil listrik nih, lalu itu boleh nggak mikirin resale value. Tapi kalau mobil pertama lu mobil listrik, itu sih menurut gue penting juga sih mas mikirin resale value-nya. Tapi faktanya sekarang mobil listrik nggak banyak yang jadi mobil pertama ya? Belum. Karena dia memanfaatkan benefit kayak di Jakarta gitu kan, bisa bebas ganjil genap juga kan. Tapi nggak tahu ya setelah kemunculan BYD atau One, bisa jadi sih. Harganya lumayan murah itu. Iya, beberapa bulan kemudian Bisa akan ada diopsi itu. perubahan nih pasar. Tapi asal APM-nya bisa menjaga harga itu nggak turun. Nah, tadi si Farhan sempat nyebut soal surveinya YouGov ya kan. Nah, gue baca juga tuh hasil penelitian mereka, hasil surveinya mereka. Yang gue rasa menarik adalah ternyata kita kan selalu mikir di Indonesia tuh resale value jadi sesuatu yang penting kan. Ada yang mengklaim itu cuman gimmicknya pabrikan Jepang gitu misalkan. Yang belum punya mobil listrik. supaya mereka ya udah karena mereka udah lebih unggul duluan dari Indonesia bla bla segala macam. Cuman sekali lagi ke research-nya YouGov itu mereka ceritanya mensurvei banyak negara nih di dunia. Mereka menemukan bahwa ternyata bahkan negara-negara besar pun penduduk negara-negara besar pun masih sangat memperhitungkan resale value. Terutama memang di negara-negara berkembang kayak di Indonesia, Thailand, Filipina gitu yang Asia Tenggara lah. Itu sangat memperhitungkan resale value. Nah, tapi di luar itu ternyata juga kayak Jepang, Amerika Serikat, sampai Uni Emirat Arab katanya berdasarkan survei itu ya. Itu bukan sangat ya. Mereka masih memperhitungkan resale value gitu. Jadi ya dengan berbagai pertimbangan masing-masing warga di negara itu, tapi resale value menurut mereka masih jadi sesuatu yang dipertimbangkan ketika beli mobil. Resale value itu menjadi tidak penting, nih menarik nih. Buat negara-negara Eropa. Negara-negara yang mereka sebutkan adalah salah satunya negara-negara yang emang secara ekonominya jauh banget. Salah satunya Swiss gitu. Negara-negara yang emang udah kesejahteraan udah tinggi banget lah ya. Gitu. Itu menurut gue fakta menarik sih, karena sebelumnya sendiri gue berpikir, resale value kayak orang Indonesia doang deh yang mikir deh. Karena baru beli gitu kan, udah mikir, aduh nanti kalau gue jual lagi laku berapa ya gitu. Itu kan sebenarnya ya hal yang umum ya di Indonesia yang nggak bisa dipungkiri ya. Sampai sekarang pun masih kayak gitu. Baru beli udah nanya-nanya resale value 5 tahun lagi berapa, 3 tahun lagi berapa gitu. Tapi ternyata bukan di Indonesia doang ternyata. Kenyataannya bukan di Indonesia doang. Iya, bahkan Tadi di yang tidak terlalu peduli mana Mas? Eropa. Eropa. Berarti cara berpikir kita Eropa. Cerdas dong. Terutama di Eropa Barat sih. Kalau berdasarkan survei itu katanya Eropa Barat yang relatif tidak terlalu memperdulikan resale value gitu. Dan sebenarnya masih dari penelitian sama, mereka bilang hal-hal yang mempengaruhi orang kenapa sangat memperhitungkan resale value. Pertama, tadi benar, kepemilikan mobil pertama. Kepemilikan mobil pertama rata-rata mereka mesti pertimbangkan. Kedua, harus diperhitungkan juga soal ini, kematangan finansial mereka. Oke. Pada akhirnya masuk ke negara-negara itu tadi sih yang tadi kita bahas kan, kayak negara-negara Eropa yang secara finansial penduduknya jauh lebih makmur, punya GDP besar, tidak terlalu memperhitungkan soal harga jual kembali. Sementara kalau kayak yang di Indonesia, tadi kita sebut Thailand segala macam, itu masih sangat penting buat mereka gitu. Jadi hasil penelitiannya kayak gitu. Didapat fakta-fakta kayak gitu. Menarik sih menurut gue. Karena ternyata bukan di Indonesia doang. Tapi kalau menurut lu Mas, lu penting gak sih resale value mobil listrik itu? Karena gue masih orang Indonesia dan belum semaju mereka berdua yang tinggal di Eropa Barat. Menurut gue masih penting banget sih. Gini, sebenarnya gue bukan tipikal orang yang suka gonta-ganti kendaraan ya. Gue punya motor tuh bertahan sampai di atas 15 tahun lah. Mobil gue sekarang pun udah lumayan, udah di atas 10 tahun gitu. Tapi emang gue tidak berniat menjual, cuman resale value itu penting karena gue merasa benar tadi yang dibilang Rangga di awal-awal itu masih, gue tidak menganggap sebagai investasi sih, tapi sebagai backup kali ya, kalau nanti ada hal buruk terjadi kayaknya ini bisa jadi jaring pengaman gue nih gitu. Gue masih yang tipikal kolot gitu kali ya. Cuman resale value menurut gue tidak terlalu penting, cuman jadi pertimbangan aja sih kalau buat gue pribadi. Ya tapi terlepas dari resale value-nya tadi udah dibahas juga sama Ansori, berbagai pabrikan sebenarnya punya strategi untuk kemudian membuat nilai jual kembali mobilnya nggak ngedrop banget ya. Tapi kalau dilihat dari harga mobil listrik yang bekas tadi turun, itu kira-kira ngaruh nggak sih ke yang mobil barunya tuh? Ke penjualan. Ke penjualannya. Penjualan mobil listrik yang Nggak baru. terlalu, menurut gue ya Mas ya, nggak ngaruh sih.
Karena buktinya penjualan mobil listrik di Indonesia itu kan naik terus, Pak. Iya, benar. Betul. Iya. Dari tahun 2023 ya, 23. itu sekitar 1,8 sampai 2% ya. Iya. Terus tahun 2024 tadi berapa? 5% ya. 5%. Dan sekarang kan udah hampir nyentuh angka 10% nih. Menurut gue sih nggak ngaruh sih, Mas. Iya. Nggak terlalu ngaruh. Benar. Statistik menyatakan itu tidak terpengaruh ya. Iya. Bukan cuman ya. Catatannya adalah ya kalau kita ngelihat di media sosial gitu paling tidak atau cerita teman-teman kita atau kalau kita wawancara sama dealer mobil bekas, Iya. ada juga yang kemudian menyesal gitu kan. Mereka kemudian gue baru beli kemarin sekarang harganya udah turun atau gue jual lagi, gue mau beli yang baru harganya drop banget gitu. Ya sejauh ini sih memang pasarnya tidak terpengaruh ya. Maksudnya dalam artian mobil baru tetap laku. Mungkin tadi yang seperti dibilang kita lagi berjalan menuju yang 10% itu apa tadi? Penjualan mobil listrik. Penjualannya market share-nya. iya akan dewasa ya tadi dewasa, bahasanya. Mobil listrik akan dewasa gitu marketnya di Indonesia dan kemudian ya udah mungkin nanti pelan-pelan harga jual kembalinya juga bisa terjaga sih. Iya. Tapi menariknya depresiasi harga mobil listrik ini bikin penjualan mobil listrik di pasar bekas meningkat drastis, Mas. Kalau kata pedagang, Malah meningkat. malah meningkat di pasar mobil bekas ya. Karena kan depresiasi harganya kan lumayan tuh. Jadi mereka-mereka yang masih khawatir untuk beli mobil baru, mobil listrik baru, akhirnya memilih untuk beli yang bekas. Karena depresiasi yang sedemikian signifikannya kan sampai 50%, akhirnya mereka kayak udahlah gue beli. Bahkan salah satu pedagang bilang mereka tuh cukup mudah menjual BYD Seal katanya. Karena sekalipun ada gitu ya, stok baru habis, stok lagi habis lagi gitu kata mereka. Jadi ya menarik sih waktu itu. Menarik juga sebenarnya dengan mobil listrik bekas makin banyak itu akan terbentuk sendiri pasarnya. Itu. Apa jangan-jangan itu akan terbentuk dari pasar mobil bekas ya? Mobil listrik ya? Berarti ada hikmah di balik. Ada gimana? Di Tapi balik kejadian ya? kalau ngelihat tren mobil bekas gitu ya, yang sejauh ini kan harga mobil bekas stabil ketika mobil itu populasinya banyak. Iya. Betul. Jadi berarti mereka udah percaya nih sama mobil ini, after sales-nya gampang, spare part-nya gampang, bahkan sampai yang KW-KW juga ada gitu kan. Iya. Itu berarti udah terpercaya gitu. Ketika udah terpercaya, berarti udah harganya bakal stabil. Nah, ini mungkin akan terjadi juga sama mobil listrik. Mobil listrik. Iya. Ketika nanti orang-orang udah pada percaya, mungkin akan lebih stabil lagi tuh harganya nanti. Nah, ini pertanyaan penting juga nih. Jadi kalau misalnya kalian sekarang mau beli mobil listrik, kira-kira mendingan beli baru atau bekas? Gue tipikal yang beli baru sih. Beli baru, tetap beli Gua baru. juga Meskipun sama gue bilang tadi ini ya, sangat mempertimbangkan harga jual kembalinya ya. Beli mobil baru sih, apalagi ya kita tahu, ya tadi yang kita dibahas di awal juga kan, kayak handphone lah. Iya. Ya baterainya udah berkurang, ada baterai health-nya udah menurun, terus fiturnya mungkin udah ketinggalan jauh ya, karena perkembangan update-update-nya kan cepet banget kan. Ya pasti yang baru sih. Yang baru. Gue juga akan memilih mobil baru yang Mobil baru. garansinya seumur hidup. Iya. Karena Kalau dia listrik mobil. mending baru ya. Baru. Lu second pasti. Kan Gua udah bisa. baru semua nih, berarti lu second dong. Masa begitu? Iya, berbeda ya. Perspektifnya berbeda. Beda. Gue bisa jadi baru, bisa jadi second, asalkan secondnya yang emang umurnya tuh masih baru sih. Kayak 1 tahun atau bahkan kurang dari itu. Kalau Karena depresiasi harganya signifikan itu sih, kayaknya nggak ada masalah juga beli second. Asal mobilnya sehat gitu ya. Sehat dan emang masih baru umurnya. Lecet dikit nggak ngaruh gitu ya. Ansori tadi sempat cerita tuh di sama gue di depan musola tadi mau menjelang Musola mana tuh, sholat. Mas? Musola kantor. Jadi dia katanya nemuin fakta menarik di Eropa. Jadi kan kalau kita ngomongin mobil listrik tadi ya udahlah, masalah besarnya depresiasi adalah baterai. Baterai. Nah, dia katanya menemukan fakta menarik soal adanya paspor baterai ya. Iya, jadi Paspor baterai. jadi baterai itu ada KTP-nya, Pak. KTP atau apa? Paspor. KTP, iya, paspor di Ada identitasnya gitu. ada Identitas. identitasnya di Eropa sana, Mas. Jadi itu ntar tahun 2027 mulai diterapin rencananya dengan Audi dan BMW itu udah mulai setuju lah. Itu buat apa tuh? 2027. Buat apa tuh? Jadi tuh dari paspor baterai bisa dilihat, Pak, rantai pasokan baterai itu seperti apa, riwayatnya, jejak karbonnya seperti apa gitu. Jadi iya. bener-bener baterainya itu harus paling enggak jangan terlalu tidak ramah lingkungan gitu kan. Selama ini kan kita kan Berarti data itu termasuk material nikelnya dari mana, litiumnya dari betul, mana? Pak. Jadi bisa di-track iya. dari situ tuh. Jadi ntar dia akan bikin semacam kopi digital dari baterai itu, nanti datanya disimpan sama dia gitu. Berarti itu sebenarnya secara tidak secara langsung berkaitan dengan apa? Gue pikir tadi itu terkait dengan baterai itu masih sehat atau enggak. Terus paling tidak udah berapa kali dia Recharging. recharging kayak gitu, ada informasi itunya enggak? Enggak ada Dari kayaknya, yang lo Mas. tahu. Kalau gue lihat sih dia cuman
asal-usul bahan baku sampai jejak karbonnya. Oh gitu. dinilai. Oke. Karena sebenarnya di sana emang di Eropa kan konon katanya lebih Lebih ketat kan. ketat ya regulasinya. soal regulasi ya soal green economy dan segala macamnya lah ya. Jadi Praxis ini meneliti Mas. Data lagi ya. 1.200 Mr. Data. mobil listrik di 12 kota besar di Indonesia. Oke, ini khusus berarti segmennya orang Indonesia ya? Indonesia. Jadi 52% tuh calon pengguna mobil listrik dia mempertimbangkan garansi baterai. Oh, oke. Jadi sebelum dia beli mobil listrik dia pastikan dulu nih garansi baterainya ada apa enggak, panjang apa enggak. Iya, 50 di atas 50% ya? Dia 50%. Terus yang kedua dia infrastruktur kayak SPKLU dia itu baru dipertimbangkan sekitar 46%. Oh iya. Sebenarnya poin pertama tadi menunjukkan balik lagi ke obrolan kita ini sih Iya. bahwa ya udah pertimbangan utama emang baterai. Iya, Nggak baterai. kemana-mana udah baterai. Kalau lu baterainya ya jadi pertimbangan utama lah ya. Iya. Lalu gimana? Baru sih gua. Tanpa alasan ya? Baru aja deh. Gua dari dulu bukan masalah. bukan masalah deh. Biasa andanya ini bukan masalah ya Kan soal masih duit ada pay later gitu. ya. Pay later 300 juta. Siapa yang menyediakan itu anjir?